Balik lagi di Tanya Bintang Tamu. Kali ini gue lagi di kosan Frimawan. Iya ya, betul. Friends, apa sih? Prince of Mind Blowing. Prince of Mind Blowing. Itu, tadi udah gue mau nanya, blowing tuh artinya apa sih? Mind blowing tuh kayak otak meledak gitu loh. Kayak misalnya lu ngelihat sesuatu yang apa gini yang bikin otak lu meledak gitu. Kayak gitu. Bukan, kan tapi prince-nya itu ini kan, pangeran. Pangeran. Oh, Jadi, maksud- jadi itu kayak pangeran bikin komedi otak meledak gitulah. intinya kayak gitulah. Iya. Itu cuma gelar yang gue sematkan ke diri gue sendiri aja. Gokil. Banyak yang nanyain Frimawan. Oh, gitu? Undang Frimawan dong. undang Frimawan Gokil. dong. Baru kali ini gue bisa main ke kosannya. Gue mah santai aja kalau misalnya lu ngobungin gue mah ayo aja, gue nggak ada kegiatan apa lagi. Sadis, gokil. Dan buat teman-teman semua yang ini ya, digital promo ya, digital download, Download di Comika ID ada. di comika.id. Frimawan kemarin baru ngeluarin pengakuan Betul sekali. special show dia. Spesial 150.000 di Comika ID. 150.000. Dibeli. Oke, mantap. Jadi lu tahu kan konsep tanya bintang tamu? Tahu. Gua nanya 5 hal ke lu. Lu boleh jawab lama, boleh jawab cepat. Oke. Dan lu boleh komplain ketika pertanyaan gua membuat lu keberatan. Oke, betul. Ini pertanyaannya dari lu maksudnya dari lu pribadi atau ada beberapa saduran orang-orang yang mau nanya? Itu juga. Pertanyaan ada pribadi juga. gua ada, pertanyaan dari orang-orang ada. Oke. Pertanyaan pertama ini paling basic nih. Oke. Selama ini gua memperhatikan lu, Oke. mau di sosial media, mau di kehidupan nyata, lu jarang banget mengekspos pasangan lu. Oke. Kalau gua tanya, lu lebih pilih cewek Hmm. cantik Heeh. tapi jaim Heeh. atau biasa aja tapi seru? Cantik tapi jaim. Kenapa lu pilih cantik tapi jaim? Gue nggak suka cewek yang banyak gaya. Cewek gue juga nggak banyak gaya soalnya. Dan dia cantik. Gitu. Kalau gue sih, gue nggak suka cewek yang apa lenje atau Petakilan. banyak gaya di sosial media. Nggak suka gue. Oh gitu. Nggak suka. Tapi Itu salah satu alasan kenapa gue milih dia gitu. Itu salah satu alasannya karena ada juga yang apa-apa diposting itu gue males tuh kayak gitu tuh. Kayak gitu. Makanya gue lebih milih yang cantik dan jaim. Kenapa lu nggak suka cewek yang apa-apa diposting? Lu juga apa-apa diposting? Enggak. Masa sih? Enggak, gue kalau ada kegiatan apapun kayaknya jarang gue, bahkan mungkin nggak pernah. Gue suka posting hal-hal yang aneh apa gitu, misalnya kelinci atau apa. Kalau misalnya gue lagi di mana gitu, paling gue foto tanah atau apa apa ya, sepatu atau kayak gimana gitu. Oh maksudnya update Insta story ya? Iya, update Insta story gitu. Yang posting lu maksud apa? Emang? Ini nih, lukisan. Kalau lu lagi ngerjain sesuatu, lu Oh, posting itu ya. Kalau itu iya, karena emang pengen aja gitu. Pengen kayak pamer, tapi bukan berarti pamer yang kayak ngeksis di mana gitu. Enggak. Tapi emang ini ya prinsipnya lu suka cewek yang lebih pendiam gitu ya? Sebenarnya dia nggak pendiam juga sih. Cewek gue Tidak dominan lah. dominan dia. Kan ada cewek yang dominan kalau di tongkrongan, lu bawa ke tongkrongan nih, Hah? dia lebih dominan daripada elunya. Oh, Pernah nggak? enggak. Kalau dia enggak. Kalau yang lain, kayaknya gue udah mundur sendiri sih. Oh, oke. Enggak sampai mau untuk bawa dia ke tongkrongan. Tapi cewek lu orang Bogor ya? Orang Bogor. Lu juga tahu kan pernah gue bawa kan? Iya, gue waktu pernah ke open mic ya? Bogor ya. Oh, sama itu masih bang? Masih lah. Gokil. Sadis ya lu? Sadis ya gue. Setia gue orangnya. Ya, penasaran juga kan? Kalau Regen kan tahu kita semua kan, Regen tahu nih gitu ketika ngupload si Indah, ya. pasangannya oh seperti itu. Iya. Nah kalau lu tuh hampir nggak pernah malah lu posting cewek, kenapa sih? Nggak apa-apa sih, kayaknya untuk kehidupan pribadi gue nggak suka dipublikasikan. Untuk kehidupan pribadi ya, nggak suka gue. Tapi kalau dia posting lu, Dia juga nggak posting gue. oh. Tapi kalau dia posting lu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bebas. Gue kayak nggak jangan posting gue, nggak kayak gitu. Kalau dia mau posting Posting aja gitu. Iya, nggak yang kayak gimana banget. Oke, ngerti gua. Jadi buat teman-teman semua udah tahu
Indra Primawan tuh udah punya cewek. Udah punya cewek. Jangan mencoba menggoda saya. Atau jangan mencoba-coba mend-DM Indra Primawan. Jangan. Biar dia aja yang DM. Pertanyaan kedua nih. Oke. Lu lebih pilih mana sih? Idealis atau realistis? Nah, Untuk sekarang, idealis. untuk hidup lu sekarang, Idealis sampai kapanpun. kenapa? Gue hidup untuk diri gue sendiri lah. Apa bentuk lu idealis itu apa? Melakukan sesuatu yang bikin gue bahagia. Tapi walaupun itu tidak menghasilkan uang, Walaupun itu tidak menghasilkan uang, nggak masalah buat gue. Nggak masalah. Nggak masalah buat gue. kenapa lu tetap bertahan di idealis? Atau lu belum menemukan situasi yang bikin lu kepentok, kayaknya gua realistis aja, atau memang gua idealis aja sampai kapanpun? Untuk berkarya gue idealis, tapi untuk masalah perut mungkin makanya gue kayak jual-jual baju atau apa kayak gitu-gitu. Jadi diseimbangkan gitu. Jadi nggak pernah yang kepentok-kepentok banget, yang nggak pernah yang nol-nol banget. Yang penting masih bisa makan atau ngapain gitu. Yang penting karya gue yang idealis tetap jalan. Nah, itu yang gua mau pertanyakan. Apa? Lu kan stand up-nya agak sedikit beda nih sama teman-teman komika yang lain. Oke. Bisa dibilang one liner tuh yang ada di mindset orang Primawan pasti. Iya. Iya kan? Iya. Kita semua tahu komedi tidak bisa masuk ke semua Lini. Betul. Betul? Betul. Yang gua aja, yang storytelling pada umumnya, format umum Oke. yang hampir diterima oleh orang, nggak yang bisa general. diterima semua orang. Betul. Apalagi lu. Betul. Nah, yang gua pertanyakan adalah, lu kan formatnya begini nih. Oke. Pasar mana yang lu mau lu ambil? Gue nggak tahu pasar mana yang mau gue ambil karena kerabanya maksudnya, oh ini pasar gue atau kayak gimana? Itu kan nggak jelas juga kan. Yang penting gue berkarya, mereka yang nikmatin itu akan datang dengan sendirinya. Oke, Iya kan? oke, betul. Iya kan? Jadi gue juga nggak tahu pasar mana yang bisa gue ambil. Hmm. Misalnya taruhlah, oh gue bisa makan anak kuliahan nih. Tapi pas gue perform di anak kuliahan nggak semuanya ketawa. Oke. Bapak-bapak nggak bisa gue ambil nih, tapi gue pernah stand up di corporate gitu. Ada juga beberapa bapak-bapak yang ketawa. Bahkan ada fans gue yang ibu-ibu juga, bapak-bapak juga. Jadi emang nggak keraba. Jadi yang penting kalau gue berkarya, orang-orang yang menikmati itu akan datang dengan sendirinya. Kayak gitu. Berapa kali lu diundang korporasi atau corporate? Nggak banyak sih. 10 ke bawah lah. 10 ke bawah kan? 10 ke bawah. Nah, dalam artian corporate kita semua tahu ngambil uangnya kan? Betul. Uangnya Nah, oke. dalam artian lu mengambil jalur ini dengan konsekuensi lu nggak bisa nerima banyak duit nih Iya. dengan gaya stand up lu ini. Iya. Iya. Tapi apa yang bikin lu tetap gua lanjut aja di sini? Karena gue pede kalau misalnya gue bikin show, penikmat gue akan banyak. Maksudnya kayak gue udah bisa ngebentuk pasar gue sendiri. Jadi nggak perlu kayak mengharapkan, bukan nggak perlu mengharapkan sih ya. Kalau ada mah gue sikat, tapi kalau nggak ada juga nggak yang kayak ngemis banget atau kayak gimana. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau menurut lu pribadi nih, pandangan idealis tuh harus disertai realistis atau itu tuh bisa sih? Lu kalau mau realistis, realistis, idealis, idealis. Tergantung orangnya sih. Kalau gue sih, kayaknya beriringan sih idealis sama realistis sih. Idealis itu kan masalah pemikiran, kalau realistis malah masalah perut kan? Idealis itu prinsip kan? Prinsip, Ya. prinsip. Kalau realistis, iya masalah perut, keadaan dan segala macam. Makanya mungkin kompromi sih. Itu yang dibutuhkan. Iya, itu yang dibutuhkan, kompromi. Dalam beberapa keadaan mungkin lo harus melakukan sesuatu yang idealis lo agak sedikit dilukai lah. Kayak gitu. Tapi selama lu senang melakukannya, menurut gua nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Lagian siapa sih yang mau menilai? Orang lain tentunya. Orang lain. Peduli apa sih kita? Iya benar. Ya. Nah makanya gua tuh sampai mikir gini, lu adalah orang yang kata gua Primawan nih nggak masuk nih di corporate. Gua aja nggak masuk kadang-kadang, apalagi lu. Iya. Tapi dia secara ekonominya tidak begitu menjerit kayak yang lain gitu. Dalam artian lu cukup-cukup aja. Yang gua mau tanya tuh itu dari mana sih? Dari pasar yang lu bentuk ya? Enggak. Dari gua emang nggak suka ngeluh. Oh, lu nggak suka ngeluh? Nggak suka ngeluh. Ya, kalau misalnya mau dikeluh-keluhin kayaknya bisa gua ngeluh. Maksudnya dibanding-bandingin, lu mah enak lo, banyak job atau segala macam kan. Ada beberapa teman kita yang melakukan itu. Setuju gua. Kalau gue sih enggak. Biasa aja. Enggak, iya. Karena kalau kata si Jiwo atau Ijo, lu khawatir besok nggak makan itu udah menghina Ya, Tuhan kayak gitu. gua. Pokoknya kayak gitu. Yang penting gue mah
jalanin aja udah. Iya, gue nggak suka ngeluh sih gue. Makanya kalau ada orang ngeluh tuh gue sebel gitu. Asli dah. Sebel gue. Kenapa emang kan ngeluh kan manusiawi, Bang? Ngeluh manusiawi, tapi lu ngeluh untuk diri lu sendiri aja gitu maksud gue. Gue juga sering ngeluh ke diri gue sendiri, tapi permasalahannya apakah lu cukup bijak untuk menahan itu ke diri lu sendiri atau lu mau umbar itu ke orang lain sampai dia nganggap lu lemah. Oke. Kayak gitu. Ngerti gua. Iya kan? Merasa ini ya dikasihani ya. Iya, kayak Iya. gitu. Ada banyak hal yang kayak anjir kok kayak gini ya. Tapi itu cukup di diri gue sendiri aja. Iya, soalnya kalau kita ngikutin track record lu Oh. dari zaman dulu stand up sampai Suci sampai lu sekarang bikin show sendiri, Oh. sampai sebesar sekarang tuh banyak banget perubahan yang lu alami kan Dalam hal? dalam hal komedi tentunya. Oh iya. Mungkin lu dulu-dulu tidak seabsurd sekarang, Iya. ya kan? Tapi kenapa? Nggak sesombong sekarang juga mungkin dulu. Iya, iya, kan? iya, iya. Nggak sepede sekarang. Apa yang trigger apa yang bikin lu sampai sekarang kayak gini? Pengalaman hidup sih. Semakin lu sering mengalami up and down dalam berkarya, kayaknya itu menumbuhkan karakter lu lebih kuat. Oh, lu sering ya kayak gitu ya? Sering lah. Kayaknya semua juga ngalamin itu. Tapi gimana caranya lu ngambil hal positif dari kejadian itu kan yang bikin lu lebih gokil kan. Kayak what doesn't kill you make you stronger kan. Ya, si itu ya. Siapa tuh yang diomongin Jawin gue lupa. Batman apa siapa gitu. Oh, Joker apa. Pokoknya intinya apa yang nggak bisa ngebunuh lu justru bikin lu lebih kuat gitu. Oke. Jadi pilihannya cuma dua. Lu mau dalam tanda kutip mati, meninggalin stand up atau lu bangkit lebih gokil lagi gitu. Itu yang bikin lu kuat ya. Iya. Tapi selama lu perjalanan stand up lu di gaya seperti ini, hal apa yang paling menyakitkan yang lu terima? Untuk gaya stand up, Ya, lu stand up nih dengan gaya lu seperti ini, dimanapun lu stand up itu, ya. hal apa yang pernah menyakiti hati lu? Oleh penonton, oleh orang lain, oleh teman sendiri? Itu di awal-awal karir gue dibilang stand up gue bukan stand up gitu. Di awal karir, di masa-masa dimana gue pengen ngebangun karir di stand up, tapi ada yang bilang kayak gitu, jadi kan bikin gue ngedown. Itu dulu tuh, sebelum gue masuk TV malah. Pokoknya awal-awal karir dimana lu lagi mau bangun, lagi mau mulai perjalanan lu, tiba-tiba ada yang cara nggak langsung nyetop itu. Teman sendiri lah. Iya, senior ada lah kayak Oke. gitu. Ya udahlah. Kalau misalnya gua nggak kuat-kuat mental, mungkin kayaknya Lu cabut ya, cabut dari dari stand up. stand-up. Iya, setuju gua. Ya pilihannya cuma itu. Hmm. Lu mau berhenti atau mau lanjut, ya udah pilihan gua lanjut. Oke. Jadi kalau gue simpulin sebenarnya kalau mengacu ke pertanyaan gue tadi masalah idealisme atau realistis, Iya, semua tergantung kita masing-masing kan, betul. ya kan? Kita Pengalaman hidup kita, Betul. kebutuhan kita, Betul. atau target kita mau dibawa kemana nih betul. gitu. Nah, lu kenapa lu bisa jawab idealis? Karena lu udah merasakan yang tadi tuh. Bisa jadi. Gitu bisa kali jadi, ya, bisa kayak jadi. kayak gini nih kasarnya. Semiskin-miskinnya gue segini. Iya. Gitu. Iya. Iya kan? Iya betul. Betul. Jadi lu berani pede kayak gini. Iya. Dan yang paling penting adalah membuat pasar. Itu yang sebenarnya gue pelajari dari lu. Oh gitu. Bikin pasar baru. Iya, bikin pasar. Efek rumah kaca bilang pasar bisa diciptakan kan? Pasar bisa diciptakan. Betul, Emang. betul. Itu yang gue Primawa nih aneh. Tapi kenapa yang nonton banyak ya? Itu menjadi gitu. pertanyaan. Iya. Iya kan? Iya kan? Bukan jelek, aneh. Bukan, iya. Tidak sesuai format yang lain. Iya. Tapi kenapa lu bisa membentuk pasar itu? Mungkin karena yang pertama jam terbang lu, terus yang kedua lu pandai mengelola apa yang lagi tren. Emang iya? Iya ya. Enggak, kayaknya. Gue nggak pernah, kayaknya ya, sepengetahuan gue ya, gue nggak pernah dalam stand up gue tuh bahas current issue. Masa sih? Nggak pernah. Oh, Mana ada yang gue bahas masalah misalnya dulu zaman begal, nggak ada. Dulu zaman corona misalnya, sekarang nggak ada gue materi tentang corona. Apa lagi? Nggak pernah gue. Nggak. gua kira lu ngikutin ini juga, tren juga. Wah, enggak pernah. Pandai memanage sosial media kali ya. Mungkin nggak juga sih. Followers gue aja banyak yang gue katain tolol. Kenapa sih? Gara-gara ini aja, gara-gara kayaknya dia nggak followers gue tuh nggak bisa ngebedain
seorang manusia gitu. Oke. Gua nggak tahu ya. Ini agak panjang juga nih. Iya, iya. Kayaknya doang nih. Ini gue mungkin bisa salah, tapi profesi sebagai komedian tuh kayaknya dianggap remeh. Kayaknya kita harus ngelawak mulu setiap saat gitu. Gue kadang-kadang jenuh sih kalau misalnya ada orang nggak kenal tiba-tiba bang ngelawak dong gitu. Makanya followers gue sering gue katain tolol. Gara-gara itu bang ngelawak dong. Ya udah. Masa gue harus ngelawak setiap saat? Itu tuh tololnya lu tulus gitu, maksudnya beneran pengen ngomong tolol? Beneran. Bukan bercanda kan? Bukan bercanda. Kan beda kan konteksnya kayak tolol kayak Iya, gitu kan iya, bercanda iya. kan? Beneran tolol. Gue blok-blokin kok, banyak yang gue blok-blokin. Gue blok aja, mendingan lu gak usah nge-follow gue lah daripada. Soalnya gue gak pernah kayak ayo apa dan segala macem, kayak share, subscribe dan segala macem. Kenapa dia malah nyuruh gue melakukan sesuatu buat dia gitu. Oke. Iya. Gue dengerin dari Bari kemarin tuh. Apa? Masalah itu. Oh iya. Ya kan? Lu tahu. Iya. Nah, jadi buat teman-teman semua tahu kenapa Frimawan sampai di titik sekarang dengan pemikiran sekarang yang tadi dia bilang, yang tadi dia jelaskan, proses hidup yang membuat dia seperti sekarang, ya kan? Proses hidup. Betul. Nah, pertanyaan ketiga, lu paling benci followers bego atau nggak ada attitude? Maksudnya nggak ada attitude tuh sembarangan, nggak tahu etika. Oh, nggak ada etika sih. Gue paling nggak suka nggak ada etika. Pernah lu? Pernah gue tiba-tiba dikatain dikatain kontol gitu-gitu. Kenapa sih? Sama siapa? Ada followers gue live gitu, ada bang kontol lu lah. Kenapa nih orang? Gitu. Itu yang paling gue sebel. Ada banget kan? Biar di notice kali. Nah itu permasalahannya. Kenapa sih pengen di notice tapi kayak gitu? Lu kalau misalnya mau di notice beli karya gua gitu, terus lu review atau apa, itu kan pasti gue notice, gue makasih ya sebagai bentuk apresiasi. Sebagai bentuk apresiasi. Kayak gitu. Jadi lu paling males kalau followers nggak ada itu tuh. Iya. Sembarangan. Dibanding bego. Kalau bego mungkin dia nggak tahu apa yang harus dia nggak tahu gimana caranya bersikap mungkin kalau bego. Kalau bego. Iya. Kalau misalnya kayak gitu udah tabiat kayaknya kalau misalnya tiba-tiba datang kontol gitu. Nggak kenal lagi ya? Iya, nggak kenal lagi. Ya itu permasalahannya nggak kenal. Iya. Kalau teman kayak gue teman tongkrongannya dia gitu, tiba-tiba datang kontol lu bang. Lah, gimana nih orang goblok. Tapi masa lu nggak sebel sih sama followers bego? Sebel, tapi kalau misalnya dibandingin yang nggak ada attitude, mending sebelan sana. Sebelan yang nggak ada attitude. Kalau misalnya yang bego tuh ya mungkin karena faktor umur juga, tapi juga nggak ada attitude juga faktor umur sih. Iya, mempengaruhi semuanya. Iya, mempengaruhi. Nggak apa-apa bego, yang penting nggak usah kurang ajar lah gitu. Oh, maksudnya bego aja, nggak usah nggak ada attitude juga. Tapi lu pernah itu kalau update poster nih, bang, tanggal berapa itu? Padahal lu udah nyantumin tanggal di situ. Itu kan salah satu bentuk kebodohan karena dia tidak mau baca kan? Iya, itu bentuk pengen di notice juga kali, biar caper, biar dijawab juga kali. Itu juga malesin sih, tapi daripada gua update poster dibilang kontol lu banget, itu juga lebih keselnya itu loh. Mendingan yang ya kalau misalnya lebih mendingan sih, ya mendingan yang bego lah, nggak apa-apa lah. Mendingan yang bego ya? Iya, mendingan daripada bego. yang nggak ada itu. Tapi lu pernah sejauh ini ngeblok followers? Banyak, hampir 1000. Apa sih alasan lu ngeblok? Ya karena tolol. Nggak. Bisa alasannya tuh. Nih, ini kriteria buat yang nonton ya. Kriteria orang yang gua blok adalah yang pertama masih SMA, SMP, SMA yang masih sekolah. Bocil-bocil lah. Bocil-bocil. Yang kedua, orang yang di sosial medianya, foto profilnya itu artis atau kartun atau apa kayak gitu. Itu pasti gua blok. Yang ketiga, itu dari cara dia ngomong aja. Dari cara dia komentar dan segala macam itu. Nggak, kenapa harus lu blok sih? Kan lu bisa diemin. Oh, nggak butuh sih gua. Hah? Yang kayak gitu-gitu. Maksudnya ya gimana ya? Bikin kesel aja gitu. Kalau gue diemin bisa juga sih, tapi itu kan cara gua kan, cara gua buat yang kayak gitu-gitu. Iya. Makanya di satu sisi kan itu bagian dari pasar lu gitu maksud gua. Tapi itu cara gue sih, Ler. Kayaknya nggak apa ya? Dengan gue ngeblok mereka tuh puas aja gue gitu. Kayaknya iya. Ada loh yang gue blok, abis itu dia bikin akun baru lagi, terus follow lagi, terus kayak gitu lagi. Ada.
Bang lu kemarin ngeblok gue lu ya bang, apaan sih lu bang, lu tai lu bang, gue blok lagi, bikin lagi, lu bang. Aneh. Nah kalau itu wajib di blok. Iya, gitu. aneh. Tapi kan kalau followers itu kayak kita melihara orang aja gitu. Kadang kan orang nggak semuanya benar bang, ada juga yang ngaco satu tapi oke lah. Iya, nih satu fakta yang menarik juga yang, lucu juga nih. Kemarin di show pengakuan Jakarta, Kenapa? kayaknya ya, hampir 40% orang yang nonton gue itu justru nggak nge-follow gue. Masa? Keren gak lu? Keren. Iya kan? Iya. Tahu dari mana dia? Atau kenapa dia mau nonton? Gue nggak tahu, tapi gue bisa tahu itu dari story-nya mereka. Ngetag Gue, di situ gue buka, wah nggak follow gue nih. Buka nggak follow gue, ada banyak. Kenapa ya kayak gitu ya? Nggak tahu, karena mungkin di sosial media gue kurang Mengasihkan. friendly. Iya, betul, gue betul. kurang friendly. Gue lebih yang milih yang kayak gitu. Kurang Lebih friendly. fair. Lebih Dia fair. suka karena karya lu. Betul. Bukan karena keseharian lo di sosmed kan. Betul. Karena kalau misalnya masalah karya itu yang gue tunjukin di atas panggung, kalau di sosmed kan itu kayak sisi lain dari Iya, gue. iya, kan, iya, gitu. iya. Mungkin dia nggak suka sisi lain dari gue, tapi untuk masalah karya dia support atau segala macam. Gue lebih senang yang kayak gitu. Oh, itu serius, Bang? Serius? Oh, gila ya. Ada. Iya, gue berani bilang hampir 70%, 40%. 40%, hampir 40%. Banyak juga itu, Banyak, Bang. Hampir banyak. setengahnya itu. Iya, Gila loh. banyak. Jadi kalau gua tanya lu lebih benci followers bego atau nggak ada itu tuh, nggak ada itu. Nggak ada itu. Karena Tetap. menurut lu mungkin itu penting ya. Attitude Kalau penting. bego masih bisa dikasih tahu mungkin. Bego masih bisa dikasih tahu. Kayak gitu. Oke. Pertanyaan keempat. Oke. Dari stand up komedian, Hmm. yang paling penting tuh apa sih sebenarnya? Attitude atau kualitas? Kualitas. Kenapa? Attitude ini terlepas dari yang tadi ya. Attitude itu balik lagi ke masalah subjektivitas setiap orang. Gue bisa nggak suka sama attitude orang ini, tapi gue menikmati karyanya. Kalau kualitasnya bagus. Jadi Oke. menurut gue yang paling penting kualitas, kayak gitu. Attitude itu subjektivitas menurut gue. Gue bisa nggak suka sama lu, tapi gue menikmati karya lu. Lagian gue juga nggak gampang terpengaruh. Soalnya kan banyak kan, ini attitude-nya jelek atau segala macam. Tapi menurut gue sama orang ini fine-fine aja. Nggak ada Nggak masalah. ada masalah sama gue. Gitu. Yang penting kualitas menurut gue. Karena itu yang membuat dia jadi seorang seniman yang baik. Seniman yang baik. Seniman yang baik. Soalnya ada beberapa komika yang sangat mementingkan attitude. Kayak misalkan gini, kalau lo belum punya kualitas yang bagus, setidaknya attitude lo bagus. Oke. Kualitas bisa diasah. Iya. Tapi kalau attitude, tabiat, balik lagi ke yang lo bilang tadi. Iya, tabiat. Gimana menurut lo kalau pandangan itu? Ya nggak apa-apa kalau ada yang berpandangan seperti itu. Tapi gue nggak pernah mempermasalahkan yang kayak gimana banget ya. Kita selalu ngerasa diri kita tuh pusat dunia. Poros dunia. Poros dunia. Jadi apapun yang kayaknya menurut kita jelek tuh semua orang harus ngakuin kalau dia jelek. Secara attitude ya. Iya. Makanya gue nggak mau kayak gitu. Jadi gue lebih mentingin kualitas kalau untuk sebagai seorang seniman. Jadi menurut lo, kalau kualitasnya bagus, attitude-nya nggak begitu bagus, nggak akan, maksudnya nggak akan terlalu berpengaruh terhadap penilaian karyanya. Penilaian karyanya ya, untuk Iya gue kan? pribadi kayak gitu. Tapi kalau untuk orang lain mandang orang ini, ya terserah mereka. Tapi kalau gue tetap kualitas. Tetap kualitas. Kualitas. Gue apa ya? Banyak kok artis-artis atau seniman luar di luar stand up ya, kayak musisi atau apa yang kayaknya attitude-nya jelek tapi kualitasnya bagus. Banyak. Dan gue lebih mentingin masalah itu. Gak usah disebutin lah namanya ya. Iya, ada lah. Anji lah. misalnya kayak gitu, taruhlah kayak gitu. Iya. Nggak masalah kok. Mm-mm. Itu kan pandangan orang lain, Iya sih. masalah attitude. Tapi bukannya attitude itu penting untuk ini ya apa? Keberlangsungan. Bermanusia gitu maksudnya. Kalau ngomongin masalah bermanusia, iya. Tapi ini kan konteksnya kan secara seniman kan, secara stand up comedian kan. Yang tadi udah tanyain, Iya, stand up comedian yang attitude-nya jelek atau stand up comedian yang kualitasnya bagus. Tapi gini, menurut gua itu tuh harus berbarengan nggak sih?
Kalau berbarengan iya, Harus, iya, harus. kan? Tapi Iya, kan? tadi kan pertanyaannya mana yang lebih penting Karya kan? kan? Iya. Kalau misalnya ditanya mana yang lebih penting, menurut gua kualitas karya orang itu yang lebih penting. Tapi ada kasus di mana kualitasnya bagus, attitude-nya jelek, tetap aja dia nggak kelirik atau tidak disambut gitu. Karena attitude-nya tuh. Padahal karyanya bagus yang tadi kita bilang. Stand up komedian nih. Enggak, seniman lain, musisi lagi. Seniman lain. Oke. Tapi dia, gua rasa punya pasar kok. Punya pasar. Punya pasar kan? Punya Dia. pasar. Punya pasar, iya. Atau karena ini kali ya, attitude-nya, maksudnya gini, keburukan attitude-nya menutupi kebagusan karyanya. Setuju nggak sih? Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Kalau misalnya lu bunuh orang sih itu udah aneh, ya kan? Maksudnya udah hal yang Iya, lain. kriminal itu Udah namanya. kriminal. Iya. Kalau misalnya yang kayak apa ya? Ya attitude yang santai-santai aja mah kayaknya nggak terlalu berpengaruh sih. Iya sih, tidak terlalu jadi apa ya? Signifikan ya, nggak terlalu jadi tolak ukur yang sampai menutupi kualitas karyanya dia. Iya sih, setuju gua. Lu setuju mulu lu. Setuju gua sama lu. Iya. Enggak, pokoknya menurut gua kualitas. Menurut lu kualitas. Jadi buat teman-teman semua, betul juga poin yang disampaikan oleh Primawan. Kalau misalkan lu punya kualitas, rezeki mah ada aja gitu. Tapi didasari attitude-nya kalau bisa diubah, jangan buruk ya jangan buruk. Iya. Jangan karena Primawan bilang yang penting kualitas, berarti gue bisa sembrono dong. Berarti gue enggak. bisa sembarangan dong. Iya, Iya itu kan attitude kan masalah tabiat, kebiasaan dan segala macam. Kalau emang pada dasarnya orangnya kayak gitu, ya udah kayak gitu aja gitu. Jangan yang sok di apa-apain. Setuju gue. Santai aja. Pertanyaan kelima. Oke. Ini banyak banget yang nanya. Gue juga ngeliat di postingan lu juga banyak nih. Apa tuh? Bang, lu nggak marah? Atau bang gimana pandangan lu? Banyak komik yang ngikutin gaya stand up lu. Makanya lu disclaimer, jokes Primawan gak gitu. Iya, jokes Primawan kayak gitu. Iya, Oke. gimana Oke. tuh? Udah jadi bercandaan juga tuh sama anak-anak tuh. Gimana ya? Gue selalu membebaskan orang berkarya kayak gimana pun sih. Tapi kan kalau misalnya udah berkaitan sama gue langsung gitu, ada beberapa hal yang mungkin gue harus ikut campur gitu. Oke. Apalagi kalau bang gue punya jokes nih kayak lu nih, terus gue denger ternyata enggak, ya kayak gitu. Itu makanya terciptalah jokes Primawan nggak kayak gitu. Kayak yang apa sih bang yang waktu itu lo bawain? Gue kemarin liat tukang parkir pakai Iya, lampu hijau, hijau stabilo, hijau stabilo. Iya. Terus gue kira kok polisi taunya. emang beneran stabilo gitu. Nah, menurut lu itu bukan jokes Primawan ya? Enggak. Enggak. Enggak maksud gue gini. Kenapa orang sangat pede bahwa jokes gue kayak jokes Primawan? Karena menurut mereka, gue tuh sekedar aneh doang gitu jokesnya. Oh. Padahal kalau misalnya gue breakdown itu ada landasannya kenapa Iya. pada akhirnya jokes gue ini bisa mancing tawa atau nggak bisa dibantah secara logika gitu. Bisa gue breakdown, tapi kan malas juga kan kalau misalnya pada akhirnya gue breakdown. Oke. Kayak Ada landasannya. jokes Primawan banget tuh gue ini. Kartini. Jokes Primawan banget. Ya, kayak gitu. Ya kan? Kartini bukan cewek. Kalau Kartini cowok gimana? Ya, itu kan main asumsi kan kayak kalau Kartini Cowok, cowok, Kartono, ya kan? Betul. Terus lu patain kalau kalau Kartini cowok, Iya, dikatain. dikatain. namanya. Cowok-cowok namanya Kartini gitu. Itu jokes Primawan banget. Nah, Iya. gimana lu menanggapi banyak komunitas di Indonesia stand up komedi yang ada di daerah tuh banyak. Banyak. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa komika yang mengikuti gaya stand up lu. Banyak. Gua kalau misalnya keluar kota banyak yang bilang kayak gitu, Bang. Ini ada komik terinspirasi kayak lu ini, Bang, nih, kayak gini. Tapi pas gue denger materinya ya enggak. Ya, nggak salah dong kan dia Nggak salah. terinspirasi. Nggak salah. Gua nggak bilang salah. Gue cuma bilang jokes Primawan nggak gitu, ya kan? Gitu. Aduh anjing capek banget jadi lu ya. Iya. Kalau ada orang yang nyetor materi ya, Jokes Primawan nggak gitu. Iya. Nggak kayak gua. Biasanya respon gua kayak gitu. Soalnya kan mereka bilang kayak gitu kan. Bang, gue punya jokes kayak lu nih, Bang. Pas gua dengerin, enggak. Jokes gua nggak kayak gitu. Karena sekedar aneh doang mereka tuh. Oke. Kayak komik apa Boge ya tahu kan lu Iya. kalau Boge si Eka tuh. Iya. Dia selalu curhat ke gua. Masalah? Masalah itu
sama nggak ya ini kalau gini sama Frimawan? Beda. Gue juga iya. bilang gitu. Jo Frimawan nggak gitu. Iya, iya. Nggak gitu, santai aja gitu maksudnya. Jadi, maksud gua nggak apa-apa terinfluence, tapi temukan gaya lu sendiri Oke, gitu. jangan kalau misalkan sama Persis mah jadi Frimawan kedua, ya kan? Iya, Nggak ada pembeda itu iya, mah ada jadinya. pembeda. Ini kalau misalnya lu mau lanjut atau kayak gimana, gue juga nggak pernah mempermasalahkan kayak gitu kok. Nah, berarti di satu sisi lu sebenarnya seneng banyak yang orang-orang yang terinfluence oleh lu. Satu sisi lu seneng kali. Satu sisi seneng, Satu sisi mungkin ada nggak senengnya. enggak sih, gue nggak senengnya sih, senang-senang aja. Tapi yang attitude gue di situ kan cuma gue bilang jokes gue nggak kayak gitu kan, kayak gitu. Bukan berarti gue sebel atau kesal atau kayak gimana, fine-fine aja kok. Fan-fan aja tapi. Fan-fan aja, nggak yang kayak gimana-gimana. Soalnya gue pede kalau nggak ada yang kayak gue lagi gitu. Oke. Dengan jokes kayak gue, nggak ada yang bisa kayak gue. Gokil. Makanya gue bilang Primawan tadi doan ya. Iya. Kayaknya satu-satunya deh lu gitu. Iya kan? Semuanya juga kayak gitu sih. Udah menemukan patternnya sendiri, Iya, gayanya betul. sendiri. Iya, tapi itu yang jadi pertanyaan loh. Apa tuh? Kenapa komika-komika sangat pede bahwa ketika dia melempar jokes seperti Primawan, seolah-olah itu jokes Primawan, ngerti gak gayanya Primawan banget? Kenapa ya? Yang lu rasain, kalau lu lihat, nggak tahu ya. Kayaknya ya, jokes gue tuh terkesan gampang, terkesan mudah, gitu. Makanya mungkin banyak yang kalau gini doang gue juga bisa, gitu. Terkesannya kayak gitu. Itu balik-balikin kata doang Iya, gitu. padahal kan ada banyak hal, komponen-komponen di dalamnya yang harus emang tersusun rapi gitu. Iya. Gua pernah ngobrol sama Rispo. Absurdnya dia juga ada konsepnya. Ada konsepnya. Begitupun betul. lu kan, Iya. nggak asal one liner, nggak asal. Gue juga nggak apa ya, nggak pernah bilang gue absurd. Nggak kalau Rispo. Oh, Rispo. Rispo. Tapi iya, gue juga banyak yang bilang, oh bang, lu absurd banget sih. Tapi itu kan terserah ya pandangan orang ya. Tapi kalau gue sih, gue nggak pernah nganggap diri gue absurd karena jokes gue tuh kalau misalnya dilogisin bisa, walaupun logika kita menentang. Betul. Tapi dilogisin bisa masuk akal. Tapi ditentang nih gitu. Iya. Jadi buat makanya orang-orang ngelihatnya kayaknya gampang nih, kayak gini doang nih. Masalah aneh doang kayak gitu. berarti Gitu yang mereka setiap lu mengunjungi suatu daerah ada aja ya? Ada. Komika ya? Ada. Dulu apalagi pas gua kelar suci banyak ya? laporan, bang ada komik kayak gitu nih. Banyak, bahkan gua sempet dimintain pertanggungjawaban. Kenapa? Gara-gara lu nih banyak komik kayak gini nih gitu. Dulu tuh, iya, kelar suci tuh. Kelar suci 5 tuh. Ingat gua. Tapi pada akhirnya yang kayak gitu-gitu tuh pada hilang-hilang sendiri karena emang dia nggak kayak gitu. Musiman tuh mah. Iya, betul, Ya musiman. kan? Musiman. Kayak zamannya dulu Bintang BT, terus zamannya siapa lagi ya? Si Dodit sempet tuh kayak gitu-gitu. Mulyanto. Iya. Iya benar-benar. Setuju gua. Pokoknya kayak gitu-gitu kalau misalnya bukan dianya kayak gitu akan nguap sendirinya. Berarti lu sebenarnya berterima kasih kepada orang-orang yang udah mencoba bikin materi seperti lu karena terinspirasi dari Betul. lu. Terima kasih banyak, tapi yang lu pagari adalah yang lu batasi Jokes jokes gua Primawan, nggak gitu. Iya kan, Jokes jokes gua gua nggak nggak gitu. Jokes gua nggak gitu. Kalau gue nangkepnya dari poin yang lu kasih adalah lu boleh terinspirasi dari gua tapi tetap lu menemukan jati diri lu sendiri. Harusnya seperti itu. Harusnya ya kan? seperti itu. Kalau kata Panji tuh, lu harus menemukan diri lu sendiri sebelum ketemu stand up. Itu Ya kata betul, Panji, gitu. setuju gua. Gua setuju lagi tuh 2 kali ke lu. 2 poin ini. Berarti lu nggak suka Itu kata Panji. followers ya? Atau fans lu nggak suka ya sebenarnya? Nggak suka gua. Gue lebih suka gimana ya? Karena ini udah diungkapin sama Panji duluan. Cuma gue emang dari dulu ngerasain mendingan punya temen gitu. Iya, Mendingan punya temen. Kalau misalnya fans tuh kayaknya nuntut mulu atau apa gitu. Mendingan punya teman aja. Makanya kalau misalnya lu suka sama gue, jadi temen gue aja gitu. Tapi kalau ada yang mau jadi fans lu gimana? Ya nggak apa-apa, itu urusan mereka. Tapi kan permasalahannya kan, apakah gue suka? Nggak terlalu. Gue nggak terlalu suka fans. Tapi banyak nuntut. pernah ada dari followers lu yang Ngapain? berlaku seakan-akan fans? Banyak. Ngasih kado atau Oh banyak, kemana banyak, gitu. banyak. Pernah lu? Kasih kado. Pernah? Lu nggak pernah ya dikasih kado? Pernah gua. Oh, pernah kan? Pernah. Seneng kan? Belum satu Iya. doang tapi. Dulu pas di zaman suci,
Dari LKS sih, dari LKS sudah banyak waktu itu. Di Suci juga banyak. Pas kan sebelum show kan pasti kita open mic dulu kan. Nah pas di open mic itu banyak yang datang, ada yang datang terus ngasih kado gitu. Yang lain pada ngiri sama gue. Lu dong yang nganan ya. Waduh. Itu bukan jokes Rimawan deh, Bang. Bukan. Tapi kalau misalnya itu hitungannya fans, ya ada plus minusnya sih ya. Yang kayak gitu-gitu gue seneng, tapi yang terlalu banyak nuntut atau apa Lu nggak itu gue suka? nggak suka. Ya tapi masa gue mau yang enaknya doang, yang nggak enaknya gue nggak mau. Iya betul, itu kan konsekuensi kan. Konsekuensi betul, konsekuensi. Iya. Tapi kalau lihat dari follower Instagram lu kan signifikan naik tuh. Iya. Bahkan udah checklist nih. Iya. Berarti kan lu sangat sadar bahwa banyak yang follow lu. Iya betul. Banyak yang suka sama lu. Betul. Kalau tiba-tiba dia bikin fanbase gimana, Bang? Frimawan lovers misalkan. Friend Mawan kok pernah ada? Hah? Friend Mawan. Terus? Friend temen gitu. Terus, Friend Mawan. Ada. Terus lu bubarin ya? Enggak sih. Waktu itu sempet gue masuk grupnya mereka juga dulu. Pas zaman Anjing. Suci 5 tuh. Habis itu beberapa dari mereka gue ajak nongkrong bareng. Terus? Gitu. Habis itu ya udah nguap gitu aja. Rata-rata Sekarang udah bocil ya, Bang? Enggak. Ada yang kuliah juga, ada yang udah kerja dulu tuh. Oh gitu. Iya. Dari semua kalangan. Justru nggak bocil. Anak kuliahan, anak kerja itu dulu tuh. Ada, serius. Oh lu ajak nongkrong. Gue ajak nongkrong kalau misalnya domisilinya di Jakarta, nongkrong gitu. Cuma sekali doang sih waktu itu nongkrong. Asik. Asik. Ada beberapa yang jadi teman gue gitu, maksudnya kalau misalnya mereka nongkrong, ngajakin gue, Ndra di mana nongkrong gitu. Gitu. Gue malah seneng yang kayak gitu-gitu. Nah, lu kan tuh udah mengenal pasar lu ya. Gimana sih kalau kayak gitu Maksudnya? ngelolanya? Kayak misalkan gue punya followers Iya. atau gue punya orang yang suka sama gue. Oke. Oh, belerisme itulah. Nah, belerisme lah contohnya. Iya, misalkan. belerisme. Tapi kan walaupun disclaimer ya, bukan gue yang bikin itu. Iyalah, ngapain kita bikin fanbase kita sendiri? Ada aja bang yang nyangka. Ada. Oh, ada nih aja yang nyangka. Lu Iya. yang bikin, bukan gua Iya, gitu. iya, Ada iya. aja orang yang mengapresiasi gua terus bikin. Iya, gitu iya, kan. iya. Paham. Nah. Rere juga ada kok, Rere. Rere juga kan Rere ada juga kan. ada. Alif Baihaqi juga ada. Alip ya. Nah, bagaimana kita mengelola si orang yang suka sama gua ini menjadi suatu apa ya? Kayak lu bilang pasar deh. Ini jadi kayak Panji kan kalau misalkan ngelempar karya ada beberapa orang yang pasti beli nih, kuncian gitu. Nah, gimana sih kalau gitu? Kalau gua sih misalnya lu udah event, ini yang gue lakukan, ada event, lu lempar dulu ke mereka sebelum lu lempar ke umum, jadi mereka ngerasa spesial gitu. Itu yang sering kali gue lakukan. Contohnya gimana tuh? Misalnya, gue mau bikin baju nih, gitu. Oke. Ada yang mau nggak? Nih, pertama gue lempar ke friend Mawan dulu nih, ada bang, mau dan segala macam gitu. Jadi mereka ngerasa spesial. Yaudah nih, buat kalian misalnya harganya 150, buat kalian harganya 120, gitu-gitu, kayak Nah, gitu. tar lu. Tapi kan kalau misalkan lu lempar ke friend Mawan, dia menilainya pasti subjektif karena dia suka sama lu. Iya. Bisa jadi desainnya jelek, tapi dia karena menghargai lu sebagai fans, akhirnya dia bilang bagus. Nggak fair dong. Ada yang bilang jelek kok. Ada. Ada yang bilang jelek. Makanya gue seneng. Maksudnya apa ya? Bukan objektif ya penilaian masing-masing. Kalau misalnya jelek, mereka bilang jelek. Kurang bang, gitu-gitu. Gue nggak beli ya bang. Kayak gitu. Jadi gue juga fair. Kayak mereka harus beli atau kayak gimana? Enggak. Santai aja. Yang penting gue lempar dulu pertama ke mereka. Permasalahan mereka beli atau enggak, itu kan lain cerita. Kayak gitu. Jadi mereka ngerasa dispesialkan. Kayaknya ya. Kayaknya gitu. Gokil lu pasarnya lumayan gede sekarang bang. Iya. Kalau dilihat dari apa ya, traffic ya terutama ya. Gua tahu kok mana followers gue yang lama kok. Oh tahu. Ada followers lama. Ada nggak yang sampai dari Metro ada. Zaman Metro sampai sekarang ngikut ada, masih? Ada juga yang lepas ya. Ada yang lepas, ada yang karena udah punya kehidupan sendiri mereka, jadi kayaknya udah nggak terlalu ngikutin stand up, ada juga. Tapi mereka yang masih ngikutin, gue tahu orang-orangnya. Karena kan gue kan nggak terlalu yang naiknya signifikan banget kan, bertahap. Jadi gue tahu nih, oh orang-orang ini masih ada nih, ini masih ada nih, gitu. Tahu gue orang-orang itu. Itu cara mengelola orang-orang yang suka sama kita ya. Iya, itu ya. salah satu caranya. Tapi kalau yang lain-lain kayaknya masalah konsisten aja sih. Konsisten berkarya, bikin sesuatu yang mereka suka kayak gimana. Salah satu
apa ya? Kayak keputusan yang kadang yang pernah bikin mereka, oh bang jangan kayak gitu bang, adalah keputusan gue bilang gue mau ninggalin one liner tuh pas di pengakuan tuh, bang Jangan dong bang. jangan gitu katanya. Sayang. Bodo amat, kalau gue bilang lah bodo amat, lu mau suka mau kagak mah gue gituin banget. Masih friend Mawar ini masih ada sampai sekarang? Masih ada. Lu masuk di grupnya? Udah enggak. Dulu kan aktif di Line sampai Oke. hampir 1000 kayaknya. Si ini ya, si followernya? Iya, Atau anggotanya? Iya, fanbase Line-nya itu. Ih, Sampai gokil. 1000. Udah lama. Sadis. Terus gua nggak main Line lagi. Situ hilang. Boleh Udah tuh. nggak gitu aja. Boleh dicoba tuh caranya. Iya, Nanti. gitu aja. Apalagi lu udah ada belerisme kan dan segala macam. Iya, iya. Nikmatin aja orang-orang yang datang pergi Oke. gara-gara lu. Ya, gua sih pribadi gini, kalau lu suka sama gua, ya silakan follow, tapi lu jangan komplain gua aslinya begini. Iya, betul. Gitu, Betul. kata gua. Berarti kan kalau dia cabut dari gua, nggak follow lagi, berarti kan nggak satu visi sama gua gitu. betul, Simpelnya gitu betul. aja gitu. Kita nggak harus menyenangkan semua orang kok. Betul. Tidak Iya, iya. harus. Nah, terakhir nih, Iya. lu lebih mending mana? Dibilang komika sombong atau komika nggak lucu? Komika sombong. Karena gue sekarang sombong. Kenapa sih lu nggak mau disebut komika nggak lucu, Bang? Gue nggak permasalahin orang bilang gue nggak lucu. Nggak pernah permasalahin gue. Ini kan cara pandang gue terhadap diri gue sendiri aja. Itu yang penting. Ada yang bilang gue nggak lucu kok, dan gue terima-terima Oh, aja. ada. Banyak. Ada yang apaan sih stand up-nya kayak gitu. Karena menurut gue lucu atau nggak lucu itu kan subjektif. Ya, selera. kan? Selera, preference pribadi gitu. Jadi gue nggak pernah permasalahin. Gue bahkan kesal sama orang, fans gue sendiri yang misalnya nih di YouTube atau di Instagram gue kadang-kadang ada yang lah nggak lucu lu. Terus fans gue, lu IQ lu nggak tinggi sih lu. Ngebelain. Iya, ngebelain gue. Padahal gue mah bodo amat, maksudnya ada yang nggak ketawa ya biarin aja, gitu. Malah followers gue yang kayaknya sok pinter. Terus lu nggak suka tuh? Nggak suka lah. Kenapa? Gimana ya? Maksud lu diemin aja dah gitu? Iya, kalau gue sih diemin aja gitu. Nggak usah diladenin orang ini mah gitu ya? Ya karena menurut gue, mungkin menurut dia gue nggak lucu, mungkin ya nggak apa-apa. Gue kan nggak bisa maksain selera orang, pendapat orang. Terus kayak gitu tuh. Iya. Fans gue ada aja pasti. Lu tontonan lu ini sih gitu, kayak ngebelain. Enggak, gue tidak perlu dibela. Saya tidak perlu dibela. Makanya saya lebih suka disebut komika sombong. Nggak apa-apa tuh? Iya, nggak apa-apa. Orang di atas panggung gue bilang gue Prince of Mind Blowing Comedy. Kurang sombong apa ya? Kurang sombong apa? Saya proclaim di atas panggung. Apalagi yang di Panji tuh. Lu kalau misalnya nggak pinter, ya gitu. Itu Pokoknya. ini banget sih. Apa? Yang opener di Panji itu gila. Suka gua. Oh gitu. Itu sisi lain dari lu tuh. Iya. Yang bahas sarung kan? Bahas sarung. Yang bahas sarung dan closingnya yang paling gue Closing. suka. Yang closing. Ada 3 jokes itu ya? Iya. Itu bagus. Itu apa? Kurang sombong apa? Kurang Gua sombong melakukan apa itu di atas panggung. Oh. Hah? Gue bisa bikin materi nggak lucu dan jenius. Iya. Tiga nih gue kasih tahu. Tapi kalau ini yang lu apa ya? Lu apa sih namanya kalau ngecap diri sendiri tuh? Self proclaim. Iya, lu misalkan ngecap diri lu Prince of Mind Blowing Comedy. Ada yang ini nggak sih? Ada yang komplain. So tahu sih si Primawan. Ada. Ada aja kalangan komika ya. Ada. Tapi poin gue adalah ini cara gue menghargai diri gue sendiri, gitu. Ini cara gue menyebut diri gue sendiri. Gue nggak pernah bilang orang-orang harus setuju sama gue Prince of Mind Blowing. Ini cara gue menilai gue adalah Prince of Mind Blowing. Gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak suka ya nggak apa-apa. Ada yang setuju nggak apa-apa. Ada yang nggak setuju juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi sejauh ini pasti ada ya. Ada lah. Banyak ya. Indan yang gue tuh sangat-sangat apa ya? Kayak terobsesi sama keseimbangan ya. Ini yang itu kalau misalnya ada kebaikan pasti ada keburukan sedikit kayak gitu. Jadi ada yang suka dan pasti ada yang nggak suka. Iya. Kalau semuanya suka terus mah nggak seru. Oh ya nggak seru, betul. Iya, betul. Harus ada pro dan kontra dalam hidup. Lu kalau ada orang yang nggak, semua orang suka sama lu, nggak seru hidup. Iya, setuju gua. Kayak gitu. Makanya Ini yang bikin
lu sampai titik sekarang kan. Betul, Iya. betul. Itu. Perjalanan itu yang bikin gue kayak sekarang. Oke. Self proclaim, pemikir sombong, Primawan. Primawan. Kalau mau nonton special show-nya di Digital Download, Digital download di Cemeke ID ada pengakuan tour. pengakuan, dan tahun depan ada show lagi. Yoi. Bang, thank you banget udah main di Tanya Bintang Tamu. Mantap. Nih followersnya viewersnya banyak nih. Pan. Jangan salah. lu. Nah, yang ntar gue bantuin promo. Emang iya? Iya. Iya. Buat teman-teman semua jangan lupa di follow Instagramnya di bawah ini. Kalau gua masih follow bang, Maksudnya? masih minta follow. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan lo minta ngatur-ngatur, ya gua mah nggak mau. Gitu. Bagus. Iya. Jangan mau diatur orang. Yoi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.